sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhune metu, wali-waline metu, macan-macane nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalat, hancur. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Cuma sedikit rebut ngakuni hal itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebagiannya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung. Tapi tukang esnya sabar, dia tidak marah, cuma melongo doang nyekeli es. Akhirnya dapat rahmat, dapat berkah dari Allah, diumrohkan, dapat modal dari Pak Prabowo. Alhamdulillah. Maka jika ada orang yang menghinamu, ada orang yang membencimu, menggibahmu, isbir ala ma yaqulun, sabar saja terhadap apa yang mereka katakan. Nanti kebaikan akan datang kepada kita, orang yang sabar. Pak Jokowi orang yang sabar dalam menerima caci makian 10 tahun. Dia berjalan seperti tidak ada cacian dan makian sampai 10 tahun berjalan husnul khotimah. Betul apa tidak? Kiai Said Agil Siraj, wong Cirebon, wong Kempek, dihina nang Wahabi, dihina nang Baklawi, ora pernah deke ngomong sama sekali marah-marah. Kenapa? Karena derajatul iman fi qalbihi qad tarassah. Iman yang ada di hatinya ini sudah menancap kuat. Kullun yajri bi qada'illah, semuanya berjalan dengan qadanya Allah. Setiap kata yang keluar dari siapapun tidaklah diizinkan keluar kecuali dengan izinnya Allah. Maka apa saja hari ini yang terjadi, tidak ada yang luput daripada qadanya Allah. Lamun uang wis mekonon niku kabeh lah kasing luput ning qadane Allah. Lah anak kebaikan dheweke ora pati blagu, anak kejelekan ora pati sedih. Kenapa? Semuanya fi inayatillah, semuanya ada dalam perhatiannya Allah. Dipecat masih pengen jadi ketua baik. Lah iki ba'idun an ismit tariqah bal an ismil ikhlas wat tawakkal wal khusu wal khudu. Wis entek masane dadi ketua Jatman, lah pengen nambah maning, wis ni PBNU wis ora ulih, pengen maksa. Lah iki ya dulu ala annahu ghairu waliyyin min auliyaillahi ta'ala. Ba'id jiddan, ba'id jiddan. Jauh itu jelma anu geus eureun masih hoyong bahaya itu. Engkau ini peremen wong-wong biasa,
Ari wong sing wis ana merek toriko kelakuannya kayak kelakuan wong ora pati bener. Akhlak mimbar Nusantara hari ini harus dipenuhi oleh akhlak Nusantara, akhlak Indramayu asli, akhlak Cirebon, akhlak wong Banten, akhlak wong Jawa, akhlak wong Siliwangi, akhlak wong Sunda, sing tata krama, sing anda pasor jare wong Banten ning kene apa nyeluke pada bae anda pasor lamun dihormati wong dek nyingkin nunduk aja kuma dihormati nyingkin belagu. Emang gue cucu Nabi, cium ini kaki saya lah. Ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyingkin menghormati, dihormati nyingkin menghormati lagi, menghormati makin menghormati lagi. Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak Nusantara, orang menghormati makin diperbudak oleh dia, orang menghargai makin direndahkan, orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Rois, Nana ketua PCNU hadir. Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak. Ki acara-acara ngomong ajaran Rasulullah arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah, sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain, Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah. Presiden, wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara. Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan, ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar-mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Mimbar-mimbar Nusantara hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara. Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan-kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini. Islam datang, disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur.
Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur, dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu, akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak. Wong Batak keras-keras mekonon kuga, ya uangnya mah baik. Kenapa? Karena saudara kita, mereka bangsa Nusantara. Wong Madura kedelengnya galak, ya baik, akhlaknya tetap dijaga. Wong Banten jere jawara, tetap baik, uangnya manis kayak kian. Bu, pengen dua mantu manis, pengen akhlaknya bagus, pengen kiai, pengen sing model makanan, pengen. Bu, premen meneng iku orang gelem ya ku mau dirabi, lihat dirabi kan beker roro, masih anak roro maning. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur, saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa, bahasa. Sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sunda nih, Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh, anak kayak Indramayu, Jawa, Sunda oke. Digawaning Jawa Tengah, kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa? Beli-beli. Daran itu ku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa ini jarang perang. Bu, uang Indramayu, uang Jawa, selama Indonesia anak iki durung pernah perang antar suku. Paling perangnya karena politik bengen DITII, itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua, pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah, perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kita hidup aman, damai, tentram. Mbeke pirang-pirang tahun niki rada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT gadudu wani nyaci maki presiden. Iki dudu akhlak iki. Ini kan demokrasi, kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra putri Nusantara. Coba nih DPR, di DPR saya sering lihat cara anggota DPR berdebat.
walaupun mengkritik berbeda 180 derajat, tapi dengan sopan santun dan luwes. Ini akhlak Nusantara. Tetapi ketika yang mengkritik tukang obat, turunan tukang obat, sikini ceramah, ya biasanya tukang obat kan teriak-teriak di jalan supaya kedengaran orang yang lewat. Ini obat kurap, ini bagus sekali, segala macam. Sikini ngenggos jubah, ngenggos sorban, jadi penceramah. Bengene deket tekaning Indonesia sebagai imigran, tukang obat karo dagang minyak wangi, dagang buhur. Sikine nyekelin mik ceramah, akhirnya ceramahnya kayak dagang obat. Babi, monyet, kamu, wah luar biasa. Presiden DKR tega dudu wani ngehina presiden. Kiai ulama besar di NU deke ngaji kitab ga dudu sing tangan ngiri, deke masih ngiri nganan. Lah iki wani ngehina kiai NU Kawang Alpiyah baca kitab Jamul Jawami, sarah makna kelawan lafade paham. Iku wani dihina-dina nang bocah sing maca kitab sing kiringanan. Iki akhlak bukan akhlak Nusantara. Dan perlu diketahui, tanah Nusantara kita ini tanah yang sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhunnya metu, wali-waline metu, macan-macane nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalat, hancur. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakaning Al-Qur'an hawilu misalnya ngahola sira kabeh. Tidak ada itu. Atau di hadis man hawala abahu au syekhahu faqad bari aminan nar. Enggak ada. Tapi kenapa kemudian ada acara haul? Ini salah satu akhlak Nusantara. Cuma sedikit rebut ngakuni haul itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebagiannya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung Jati ku ibune ku ningono ku Nyai Rara Santang ku. Gitu betul. Lain nyaman bremen abai sing Mekah ka. Abai sing Mekah Syarif Abdullah ana ning bukune gadudu sing Yaman. Napa dia ngomong aku nih Syarif Hidayatullah nyaman? Apa maksudnya? Maksudnya mah supaya hebat ku negara kita. Lari hebat memerana besi balik merana. Kita mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldati Indonesia biladi anta unwanul fakhamah kullu mayyatika yauman tamikhan yalqahi mama. Siapa saja di negeriku ini yang dia datang mau sombong-sombongan, dia datang mau merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, yalqa imama, dia akan hancur. Mayyatika yauman,
yalqa himana. Siapa orang yang berani datang kemari dengan penuh kesombongan, merendahkan anak-anak negeri Indonesia, putra putri Nusantara, yalqa himana, dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan dan kehancuran. Ya Rabbal, gak percaya saya Indonesia barokah, Indonesia orang yang menghancurkannya akan tentara. Negeri ini kita rawat dari dulu. Jangan sampai ini negara yang paling indah sedunia ini. Orang-orang Arab mengatakannya ini jannatun fil ard, surga yang ada di bumi. Huwa Indonesia. Jannatun fil ard hiya Indonesia. Surga pun tidak boleh menghinanya, siapapun tidak boleh merebutnya dari putra putri Indonesia. Gunung Jati ya wong kene ibune arane Nyai Rara Santang, abatuane arane Prabu Siliwangi. Masa Prabu Siliwangi wong Yaman? Kata sebagiannya lagi itu bakbun. Ini apa urusannya? Pangeran Ponorogo iku arane Abdul Hamid pahlawan, sikine ngakune margane binarnya katanya Sunan Gunung Jati bin, ya tidak bisa. Sunan Gunung Jati ini adalah bin Ratu Rara Santang bin Prabu Oga pamajikan hiji ti Banten ngarana Nyai Kaung Anten. Di makam Wurupurik Sunan Gunung Jati ini dua rabi baru sing Cina uangi putih barang anu didokone seumah jerenya ikon mure rada gede mbeke kon ning Cirebon ning Sunan Gunung Jati berana siran ning mondok ning Sunan Gunung Jati. Siapa aja Sunan Gunung Jati kuma ya kiai sila mondok bening kana orang berulah menabai merana Sultan Hasanuddin Banten ku. Assalamualaikum marep mondok ning kene koje jere anak buah Sunan Gunung Jati dia omong Mayu dari Kedokan Bunder dekat sini. Siapa namanya? Sabakingkin. Rasanya anak kita rada Sabakingkin. Tanya siapa nama ibunya, balik maning ding kamu ibunya siapa? Biasanya orang mondok nggak ditanya-tanya ibunya, ini mah ditanya ibunya siapa. Ibu saya Kaung Anten. Langsung Sunan Gunung Jati barang dilapori ibune ibune Hasanuddin aren Kaung Anten langsung sila ke anak kita. Akhirnya dididiklah di istana, kemudian suruh menyebarkan agama Islam di Banten. Jadi aja gegabah karo wong kerangkeng iki setiap bulan puasa Ramadan seluruh setan-setan di dunia akan berkeliaran kalau bukan bulan Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan seluruh setan itu dibawa ke sini di kerangkeng. Jadi ki bisa ngelekan setan dong kene ki. Ana ning hadis iku kayak wong Balawi. Bahwa kalau bulan Ramadan setan-setan pada di kerangkeng, semua pada kesini. Enggak salah. Luar biasa udah setengah 12 ya. Ini mudah-mudahan barokah pondok ini, barokah pondok Salaf An-Nur ini. Ya Allah jaga agar tetap bisa mendidik anak santri sampai hari kiamat, semakin berkah semakin penuh dengan santri yang mengaji di sini. Anak santrinya akan jadi pemimpin agama dan negara. Semua
yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama kalau jadi pemimpin misinya adalah kebangsaan, misinya adalah keindonesiaan, tidak ada yang macam-macam. Kenapa? Karena bagi kami warga Nahdlatul Ulama, Indonesia ini daulatun syar'iyah, negara yang sudah syar'i. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama, ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara itu hanya wasilah, bukan tujuan. Tujuan dari negara itu dua, li hifdzid din wa hifdzid dunya, menjaga agama dan menjaga dunia. Indonesia ini sudah menjaga agama, bahkan ada di pasal Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Karena beragama itu dijamin, maka acara Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi katakan itu sudah dilakukan oleh Indonesia, menjaga agama. Saya pernah ke beberapa negara, tidak ada negara-negara itu memperlakukan orang Islam seperti di Indonesia ini. Mau mi'rajan kadang-kadang jalan ditutup pakai bangku. Mending kalau pemberitahuan izin sama Kapolsek, kadang-kadang kagak. Mentang-mentang ngajar apa acara agama langsung udah ditutup. Jadi Pak Kapolsek ada apa ditutup? Garuda satu katanya ada mi'rajan. Kalau ada mi'rajan nggak apa-apa, biarin aja. Begitu paling juga. Padahal dia nggak izin, kadang-kadang ngelatak keluarannya. Harusnya izin dulu beberapa hari sehingga bisa diatur. Kalau ini ditutup, di mana jalannya? Kadang-kadang kagak.